Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, pecinta LDNU Kedung Jajang Lumajang, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada sore ini kita bisa melanjutkan kembali kajian Sirah An-Nabawiyah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ke-8 kajian Fiqh Sirah An-Nabawiyah, kita akan mengangkat satu tema, yaitu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan acara kajian ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syai'un lillahi al-Fatihah. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian Fiqh Sirah An-Nabawiyah pada pertemuan ke-8 ini, yaitu pada halaman 44 dengan subtema Al-Qismu Tsani minal miladi ilal bi'atsati, nasabuhu sallallahu alaihi wasallam wa wiladatuhu wa radha'atuhu. Pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema, yaitu kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan kita bahas dari banyak sisi, dari banyak sudut. Yang pertama dari sisi nasab beliau. Nasab itu artinya bahwa siapakah orang tua beliau, siapakah kakek-kakek beliau, serta nanti akan sambung kepada siapa. Kemudian mengenai kelahiran ini juga kita akan membahas tentang kapan beliau dilahirkan. Dalam sosiokultur seperti apakah lingkungan yang ada ketika beliau dilahirkan. Kemudian juga bagaimanakah kejadian-kejadian yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Lantas perubahan apa secara psikis dan juga secara fisik ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Apakah ada perubahan-perubahan yang tampak di dalam lingkungan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Itulah yang akan kita mencoba untuk kupas, untuk kita gali bersama-sama pada kajian kali ini. Pertama, kita akan mencoba melacak nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma nasabuhu Shallallahu Alaihi Wasallam fahuwa Muhammadun ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib. Nasab beliau ini, beliau namanya adalah Muhammad, anak dari Abdillah, kemudian kakeknya adalah Abdul Muttalib. Kita lanjutkan, ibnu Hashim, ibnu Abdi Manaf, ibnu Qusay, ibnu Kilab, ibnu Murrah, ibnu Ka'ab, ibnu Lu'ay, ibnu Ghalib, ibnu Fihr, ibnu Malik, ibnu Nadar, ibnu Kinana, ibnu Khuzaimah, ibnu Mudrika, ibnu Ilyas, ibnu Mudar, ibnu Nizar, ibnu Ma'ad, ibnu Adnan. Ini merupakan silsilah nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang sambung kepada Adnan. Siapakah Adnan itu? Fahadal qadrul muttafaqu alaihi min nasabihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai jalur ini, sampai Adnan ini merupakan pendapat yang semuanya setuju, disepakati. Amma ma fawqa dzalika fa mukhtalafun fi. Adapun nasab setelah Adnan ini para ulama berbeda pendapat. La yu'tamadu alaihi fi syai'in. Sehingga karena perbedaan yang mencolok itu, maka para ulama kemudian untuk berhati-hati, maka kemudian tidak menyandarkan. Ghaira anna mimma la khilafa fihi anna Adnana min waladi Ismail Nabiyillah ibnu Ibrahim Khalilullah alaihi wassalam. Dan menjadi kesepakatan, tidak ada perbedaan di situ di antara para ulama bahwa Adnan ini merupakan salah satu anak dari Nabi Ismail ibnu Ibrahim alaihi wassalam. Sehingga kita bisa simpulkan di sini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sambung sanadnya sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, kemudian sambung juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini mempunyai dua anak. Yang pertama adalah Nabi Ismail, ini yang paling masyhur ya. Mempunyai dua anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dari pernikahan kedua beliau dengan Sayyidah Hajar. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Ishaq dari pernikahan pertama dengan Sayyidah Sarah, di mana beliau ini yaitu Nabi Ibrahim dengan Sayyidah Sarah ini sudah menunggu begitu lama, bertahun-tahun, namun dengan kesabarannya akhirnya kemudian Allah memberikan kabar gembira bahwa di masa tua beliau akan dilahirkan seorang anak yang merupakan seorang nabi juga. Karena itulah kemudian Sayyidah Sarah ini kaget luar biasa. Mengapa? Karena dengan umur yang sudah sepuh, yaitu Sayyidah Sarah dengan Nabi Ibrahim yang sudah sepuh seperti ini, menurut akal manusia itu tidak mungkin bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Bahkan kemudian malaikat mempertanyakan, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullah alaikum ya ahlal bait. Nah, dari Nabi Ishaq ini maka kemudian salah satu anak beliau itu adalah Nabi Yakub. Kemudian dari Nabi Yakub Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian nanti turunannya akan mengarah kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun, kemudian juga nanti kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga nasab di antara para nabi sekalian ini sambung kepada satu titik, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim ini kemudian disebut dengan Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Kembali lagi kepada nasab Rasulullah SAW, ini beliau dilahirkan dari keluarga yang terpandang, dari keluarga yang mempunyai peran, atau bisa dikatakan tokoh masyarakat. Dalam hal ini yaitu suku Quraisy, terutama Abdul Muthalib, merupakan tokoh sentral di dalam masyarakat Mekah ketika itu. Beliau mempunyai tugas, yaitu untuk sebagai menjaga Ka'bah, sebagai juru kunci Ka'bah. Dan luar biasanya nih, Rasulullah SAW merupakan keturunan yang terpilih, merupakan pilihan, orang-orang pilihan. Wa anna Allah azza wa jalla qad ikhtarahu min azkal qabaili wa afdalil butuni wa athhiril aslab.
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kabilah yang paling suci, dari perut-perut yang paling mulia, dari kelahiran-kelahiran yang paling mulia. Bahkan dikatakan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan dari keluarga yang terpandang, dari keluarga-keluarga yang menjalani pernikahan secara resmi. Kakek buyut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terhindar dari perbuatan-perbuatan zina. Semua keturunannya itu berdasarkan hasil dari pernikahan yang sah, sehingga nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini nasab pilihan. Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bangga dengan hal itu. Rasulullah bersabda, rawa Muslimun bisanadihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari anak Nabi Ismail. Artinya dari beberapa anak Nabi Ismail ini yang mulia, yang mempunyai keutamaan yang lebih daripada yang lain, itu adalah Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanata. Kemudian dari Kinanah ini Allah pilihkan satu keturunan, satu kabilah yang merupakan lebih utama daripada yang lainnya, yaitu kabilah Quraisy atau suku Quraisy. Wastafa Hashiman min Quraisy. Kemudian dari Quraisy ini beliau pilihkan yaitu Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim itu Allah Subhanahu wa taala memilih satu sosok unggul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa kita katakan di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan orang pilihan dari sisi nasab. Yang menarik di sini adalah ada sebuah teori. Ketika kita melihat nasab para nabi terdahulu, sehingga kemudian muncul teori. Teorinya berbunyi seperti ini, bahwa setiap nabi, setiap rasul yang Allah angkat, yang Allah kemudian berikan wahyu kepada mereka, ini merupakan dari keturunan yang mempunyai nama, keturunan yang tidak dipandang sebelah mata oleh orang. Mengapa demikian? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi ini dilahirkan dari keluarga yang terpandang? Nah, keluarga yang terpandang di sini tidak melulu tentang harta, tidak. Maksudnya adalah bukan keluarga yang mempunyai harta yang banyak, tidak. Setidaknya keluarga ini adalah keluarga yang mempunyai pengaruh. Orang banyak kenal dengan keluarga itu. Taruhlah seperti keluarga Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Nah, karena seperti ini. Tugas seorang nabi dan rasul itu adalah mengajak orang lain. Nah, ketika dia mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain, sedangkan dia tidak berasal dari keturunan yang tidak dikenal, maka ini akan sangat sulit sekali. Tentu hal yang berbeda ketika yang mengajak ini adalah orang yang kita kenal. Siapa yang tidak kenal dengan Jokowi? Ketika Jokowi mengajak suatu misal untuk kita menerapkan vaksin atau menggunakan vaksin COVID di era pandemi saat ini, maka semua orang tahu. Sekali ngomong, maka dia akan diketahui oleh banyak orang. Tapi ketika yang ngajak ini adalah seorang muhyiddin yang tidak terkenal, dari keluarga yang tidak begitu terkenal, kurang terpandang, tidak mempunyai pengaruh. Ketika mengajak orang lain untuk menggunakan vaksin atau mau divaksinasi,
tentu tidak akan didengar. Tidak akan didengar. Mengapa? Karena tidak punya power seperti itu. Nah, kenyataannya adalah mayoritas para nabi ini dilahirkan dari keluarga-keluarga yang terpandang. Sekali lagi, yang terpandang di sini bukan berarti tentang uang, tidak. Ya tentang jabatan, tentang keluarga ini mempunyai sisi-sisi yang berbeda di antara masyarakatnya yang didengar apabila berbicara. Seperti Rasulullah SAW, ini merupakan pilihan yang Allah pilihkan untuk umat ini. Kita lanjutkan. Waqad wulida yatima. Rasulullah SAW ini dilahirkan dalam keadaan yatim. Faqad mata abuhu Abdullah wa ummuhu hamilun bihi li syahraini fahazb. Ayah beliau yaitu Abdullah ini meninggal dunia ketika beliau berada di dalam perut ibunya, yaitu Sayyidah Fatimah. Sayyidah Aminah, maaf. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak mempunyai orang tua. Kemudian ketika beliau umur 5 atau 6 tahun, ibunya meninggal. Ketika beliau umur 8 tahun, kakeknya yang selama ini merawat beliau juga meninggal. Ini akan menarik kita gali. Mengapa Rasulullah SAW ini dilahirkan dari keluarga yang meninggal di waktu senja? Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal. Para ulama kemudian berkata bahwa tentu ini merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ayah beliau yaitu Abdullah ibnu Abdul Muthalib meninggal. Kemudian ibunya juga meninggal. Dan kakeknya meninggal. Ini untuk memberikan bukti bahwa pendidikan keluarga yang ditanamkan kepada Nabi Muhammad SAW ini tidak mempengaruhi watak Rasulullah SAW. Karena kita tahu bahwa seorang bayi ini akan mempunyai watak, mempunyai corak pemikiran sesuai di mana beliau atau bayi ini dilahirkan. Ibaratnya bayi itu seperti kertas putih. Kemudian nanti orang tuanya yang akan mewarnai kertas itu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan secara fitrah, secara suci. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kemudian nanti peran orang tua ini yang akan mengubah, yang akan mewarnai bayi ini. Apakah nanti dia akan dijadikan seorang Nasrani? Apakah dia nanti akan dijadikan sebagai seorang Yahudi? Atau nanti dia akan dijadikan seorang Majusi? Peran orang tua ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Nah, dalam konteks Nabi Muhammad SAW, ini ayah beliau meninggal ketika beliau belum dilahirkan. Ibu beliau meninggal ketika umur beliau masih relatif kecil, sehingga pendidikan orang tua ini akan minimal sekali di dalam diri Rasulullah SAW. Ini untuk membantah satu klaim yang datang setelahnya bahwa ajaran Islam ini kemudian ada sangkut pautnya dengan
ajaran-ajaran keluarga. Dengan adanya fakta bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, dengan demikian akan membantah klaim atau ungkapan yang menyatakan bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran keluarga. Justru di sini kita lihat Rasulullah SAW ini dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah sendirilah yang mendidik Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya pendidikan. Bahkan nanti mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan mengetahui bahwa Rasulullah mengalami kejadian yang luar biasa ketika beliau masih bayi, masih kecil, yaitu kejadian syaqqus sadr. Dada Rasulullah SAW dibelah, kemudian dibersihkan dari segala macam penyakit-penyakit hati. Kemudian yang menarik adalah ada kejadian-kejadian yang unik ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Apa saja kejadian-kejadian unik itu? Apakah kemudian nanti akan menjadi sesuatu yang diingat oleh sejarah, yang kemudian mengubah peradaban? Nah, itu yang akan kita coba bahas bersama pada pertemuan yang akan datang. Inilah yang mungkin bisa kita sampaikan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.